membuka wawasan kita terhadap fikih dan agama ini. Bapak sekalian, malam ini kita bicara tentang agama ini, yang ini semuanya sudah dikerjakan oleh para ulama dahulu. Bertolak awal kajian ini kita mulai dengan bahwa yang disebut dengan agama, disebut dengan ad-din atau syariah itu adalah ma syara'ahullahu, apa yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala ala lisan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu melalui lidah atau lisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau lisan seperti ini. Jadi agama di dalam bahasa Indonesia atau sudah disebutkan syariat itu adalah mesti disyariatkan oleh Allah. Nah, syara'ahullahu ala lisani Nabiyil Mustafa. Apa yang disebut dengan agama? Agama adalah hanya, atau perhatikan, yang disebut dengan agama itu hanya apa yang disyariatkan oleh Allah. Berarti selain yang disyariatkan oleh Allah itu bukan agama. Lalu bagaimana cara Allah mensyariatkan agama itu? Menurut agama itu, caranya tidak ada yang lain kecuali dengan mengutus para nabi. Ya, jadi kita mengerti agama itu tidak boleh melalui jalur siapapun kecuali dari jalur al-anbiya wal mursalin. Tidak boleh ada sebuah pernyataan bahwa ini saya dapatkan dari jalan sianu, ulama A, ulama B, guru A, guru B, tapi akhirnya tidak ditemukan dari jalur yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, sekedar mengenal, maka mimpi, kita mimpi, lalu diajarkan amalan-amalan tertentu dalam mimpi kita. Misalnya diajarkan oleh orang, kebetulan dalam mimpi ini kan selalu disebutkan ada orang yang pakai jubah, serba putih, kelihatan di wajahnya soleh, lalu mengajarkan sesuatu yang berkaitan dengan agama. Lalu setelah kita bangun, hafal kita asal mimpi itu. Maka tidak boleh kita amalkan mimpi itu kecuali itu punya dasar dari apa yang telah dibuat oleh atau apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka mimpi ulama itu bukan sumber agama. Sepanjang itu kita tidak temukan tuntunannya dari Rasulullah SAW. Ini kan tadi sudah sampai selesai. Maka tidak boleh satu ibadah dilakukan kecuali pernah ada modelnya, itu oleh Nabi Mustafa, itu Nabi Muhammad SAW. Kajian malam ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan coba menguraikan secara perlahan-lahan, tapi ini memang perlu agak bersabar, secara perlahan-lahan supaya kita paham betul tentang agama ini, bagaimana ulama dulu merumuskan agama ini dengan begitu bertanggung jawab dan memiliki metode. Misalnya begini, kita tidak boleh melakukan apapun ibadah kecuali ada dalil. Nah, dalil itu dalam Islam itu satu, ya. Yang disebut dengan dalil dalam Islam itu cuma satu, yaitu al-wahyu. Apa namanya? Al-wahyu. Jadi al-lisan Nabi SAW muncul apa disebut dengan al-wahyu. Maka sumber agama ini satu-satunya adalah
wahyu. Wahyu ini akhirnya sampai kepada kita dalam dua bentuk. Pertama, wahyu dalam bentuk Al-Quran, yang kedua dalam bentuk hadis. Pernah dengar sunnah, pernah dengar hadis? Bapak sekalian, apa beda hadis dengan sunnah? Jadi supaya saya ingin coba mulai malam ini akan coba menggali dengan hati-hati dan insya Allah serius. Sama kah hadis dengan sunnah? Kan sumber agama itu Al-Quran dan hadis. Ada yang mengatakan Alkitab was sunnah, itu kitab dan sunnah. Apa bedanya Bapak Ibu sekalian? Sebetulnya substansinya sama, cuma sekedar untuk membocorkan apa yang ditulis oleh para ulama, al-hadis itu adalah sunnah yang sudah dibukukan. Apa? Sunnah yang sudah dibukukan. Maka ketika hari ini kita tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, maka ada dua bentuk sumber agama yang sudah dibukukan. Yang pertama adalah Quran, itu disebut dengan mushaf itu. Yang kedua al-hadis. Berapa banyak kita hadis? Berapa nih ya? Macam-macam. Ya, ada yang kitab 5, ada kitab 9, ada kitab 7 ditulis. Secara mudah saja, yang paling tinggi levelnya menurut ulama yang pertama adalah yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Di bawah itu ditulis oleh Imam Muslim, dan terus ke bawah ada Al-Kutubus Sittah, itu kitab yang 6. Maka karena kita tidak bertemu dengan Rasul, rujukan kita tidak boleh keluar kecuali dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Bapak sekalian, masalahnya adalah kalau perbuatan itu tidak punya dalilnya, itu langsung tinggalkan saja. Itu sudah pasti tidak agama. Ulangi, kalau perbuatan itu tidak ada sumber wahyunya, baik Quran dengan hadis atau sunnah, itu pasti tidak agama. Masalahnya adalah bagaimana kalau seandainya pada hari ini kita hidup setelah Rasulullah SAW, untuk satu perbuatan ditemukan lebih dari satu hadis. Ulangi, kalau dalam agama ini nggak punya hadisnya, nggak punya sunnahnya, buang aja. Berarti itu bukan bagian dari syariat. Masalahnya adalah bagaimana kalau seandainya satu perbuatan itu ditemukan dua petunjuk. Apa sikap kita terhadap dua petunjuk itu? Contoh mudah. Saya langsung aja contoh yang mudah. Misalnya, adab membuang air kecil atau air besar, buang hajat. Coba Bapak ingat-ingat kuliah-kuliah dari guru kita. Adakah bagaimana yang Bapak Ibu ingat cara Rasulullah membuang hajat? Cara Rasulullah itu adalah Rasulullah melarang kita membuang hajat itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Itu Rasulullah melarang kita. Tetapi ada satu ya, berarti pedoman kita, tuntunan kita ketika buang hajat adalah tidak boleh menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Tiba-tiba ada laporan dari sahabat yang lain. Ini contoh mudah aja. Tiba-tiba sahabat melihat arah Rasulullah SAW berbuang hajat itu menghadap Baitul Maqdis. Kalau Rasulullah menghadap Baitul Maqdis berarti membelakangi kiblat. Padahal Rasulullah malah melarang. Apa hukum menghadap kiblat dalam membuang hajat? Paham? Yang pertama tadi Rasulullah melarang menghadap atau membelakangi kiblat.
Itu hadis qauliyah Nabi. Kaulan kan nanti as-sunnah itu nanti kita bahas lah. Kaulnya, pernyataan Nabi. Biasanya Nabi bilang naha Rasulullah, melarang Rasulullah gitu ya. Sementara ada laporan sahabat melihat Nabi itu arahnya membuang hajat itu ke arah Baitul Maqdis. Yang mana yang kita amalkan hari ini? Nah, itu contoh. Rupanya hari ini Bapak sekalian tidak mudah, tidak bisa kita cepat-cepat mengatakan oh ini loh, tidak bisa karena pada dulu ditemukan dua. Nah, dalam hal ini misalnya saya ingin mempercepat saja. Dalam hal ini maka lahirlah sebuah tulisan atau cara yang dibawa ulama yang disebut dengan at-ta'arud al-adillah asy-syar'iyyah. Mudahnya begini, ta'arud ini yang terjadi pertentangan dalil-dalil syar'i. Makanya harus hati-hati harus hati-hati mendengarnya ini. Bagi kita ditemukan lebih dari 2 dalil untuk satu perbuatan. Selangi kaji tadi, kalau nggak ada dalilnya buang aja, berarti itu bukan agama. Sekarang untuk satu perbuatan lebih dari satu petunjuk dan kita nggak bisa melakukan keduanya dalam waktu sekaligus. Maka ulama membahasnya dalam at-ta'arud al-adillah. Waktu sangat singkat, maka dalam hal ini Bapak sekalian ada 4 yang dilakukan oleh ulama. Ada 4 yang dilakukan oleh ulama apabila kita temukan lebih dari satu dalil untuk satu perbuatan. Secara teori yang dalam usul fikih, jadi ngaji ini mestinya belajar usul fikih juga, jadi tidak menganggap remeh semua hal itu selesai dalam waktu singkat, enggak. Ulama bekerja. Maka yang pertama dilakukan adalah al-jam'u wa taufiq. Al-jam'u wa taufiq. Apa artinya wa taufiq? Artinya adalah kalau bisa tidak ada satupun dalil, kalau dalil itu betul-betul dari Rasulullah, tidak habis. Kalau bisa tidak boleh ada satu yang dibuang. Artinya keduanya diterima sepanjang dalil itu memiliki kekuatan yang disepakati atau yang dibuat oleh para ulama. Untuk membuang hajat, ternyata ini dilakukan oleh ulama dengan cara al-jam'u wa taufiq, itu keduanya dipakai. Gimana cara kedua dipakai? Bekerjalah ulama. Sehingga begini, tidak boleh salah seorang yang berpendapat hadis yang mengatakan dilarang menghadap kiblat lalu menyerang hadis yang Nabi menghadap Baitul Maqdis. Tidak boleh, Pak. Kenapa? Karena keduanya diyakini betul-betul berasal dari Rasul. Al-Jam'u Taufiq, maka ulama nyatakan, oh rupanya untuk mendamaikan dua dalil ini, untuk di luar ruangan, maka tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Sementara fil bunyan, disebut dalam komentar ulama, adapun di dalam ruangan itu tidak terlarang untuk membuang hajat itu mengarahkan ke kiblat berdasarkan perbuatan Nabi yang dilihat oleh para sahabat. Rasulullah menghadap ke arah Baitul Maqdis. Maksud saya Bapak sekalian, kalau dalil itu dua, bisa diamalkan keduanya, itu namanya al-jam'u wa taufiq. Tapi tidak semuanya bisa begitu. Tidak semuanya bisa diamalkan secara sekali. Apa contohnya Bapak sekalian? Tak bisa diamalkan secara sekaligus, tapi keduanya punya petunjuk. Contohnya, Ibu setelah i'tidal kan ruku, i'tidal. Setelah i'tidal apa lagi? Sujud. Gimana cara sujud kita? Kaki dulu atau tangan dulu? Diperiksa oleh ulama, ternyata ditemukan dua petunjuk untuk sujud. Satu,
mendahulukan lutut. Dan hadisnya bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, mendahulukan telapak tangan. Yang keduanya hadisnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Nanti gimana cara mempertanggungjawabkan hadis sahih, hasan, dhaif itu nanti kita bahas di lain kesempatan. Tapi secara mudah keduanya bisa diterima. Gimana caranya? Bisa kita dalam sujud itu dua sekaligus kita lakukan? Bisa Pak? Nggak bisa. Harus dipilih salah satu. Nah, memilih salah satu itu disebut dengan at-tarjih. Apa namanya? At-tarjih. Ini hati-hati betul. Kalau Bapak pernah mendengar istilah tarjih, berarti cara kerjanya adalah memilih salah satu dalil yang ada untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lain. Dipilih karena kita merasa arjah, merasa lebih kuat, atau aqwa, lebih kuat, atau asoh, lebih sahih. Maka dipilih salah satu. Nah, memilih salah satu itulah disebut oleh ulama, kerja mereka disebut dengan at-tarjih. Jadi kalau pernah dengar tarjih Muhammadiyah, ya ini sekaligus saya sampaikan, kalau pernah dengar istilah tarjih Muhammadiyah, jangan pernah lagi Bapak Ibu tanya, kita ikut sunnah atau ikut tarjih? Pernah dengar gitu di masyarakat ya? Kita ini ikut sunnah atau ikut? Itu aneh pertanyaannya itu. Kenapa aneh? Tarjih itu baru ada setelah ada sunnahnya. Ulangi. Tarjih itu baru ada setelah ada dalilnya. Cuma karena nggak bisa diamalkan sekaligus dalam waktu yang sama, akhirnya ulama bekerja mana yang mereka kuatkan. Lalu ulama A memilih misalnya pakai lutut. Ketika ulama A menetapkan pakai lutut lebih kuat, tidak boleh mengatakan yang pakai telapak tangan itu bertentangan dengan sunnah. Atau sebaliknya yang mendahulukan telapak tangan, lalu melihat temannya yang pakai lutut, menyatakan yang sunnah itu hanya yang pakai telapak. Paham maksudnya? Ini artinya adalah kedua-duanya makbulah istilahnya, kedua-duanya bisa dipakai, tetapi nggak bisa diamalkan sekaligus. Itu namanya at-tarjih. Jadi kalau pernah mendengar tarjih itu bukan berarti mazhab baru. Tarjih itu baru ada ketika punya dalil. Kalau nggak ada dalilnya, tidak ada tarjih. Maka saya kering disinggung dengan orang Muhammadiyah itu ikut sunnah atau ikut tarjih? Bingung saya menjawab ini. Karena dia nggak pernah, karena antena pendek. Kenapa saya bilang begitu? Dia tidak paham apa yang disebut tarjih. Tarjih itu dalam rangka mengikuti Rasul, bukan membuat agama baru. Nah, jadi kalau ada tarjih Muhammadiyah itu artinya pilihan ulama Muhammadiyah terhadap hadis yang ada, dengan catatan kalau dikuatkan satu hadis bukan berarti yang lain itu keluar dari sunnah. Nah, maka di situ nanti waktu kita sangat singkat, di situ nanti ada namanya ikhtilaf at-tanawwu'. Apa namanya? Ikhtilaf at-tanawwu', yaitu perbedaan yang bervariasi. Umat Islam tidak boleh di sini keras ketika at-tanawwu'. Tanawwu' artinya beragam. Kapan baru sesuatu disebut at-tanawwu'? Kalau kedua dalil-dalilnya bisa diterima. Kalau nggak ada dalil itu bid'ah, itu selesai, itu kita nggak bahas lagi. Kalau nggak ada dalilnya berarti bid'ah. Nanti suatu saat kita bahas. Ya, kalau nggak ada dalilnya bid'ah. Tetapi kalau dalilnya sama-sama kuat, tetapi tidak mungkin kita terapkan dalam sekaligus, maka di situ ada
pilihan. Nah, cara tarjih itu nanti banyak lagi ceritanya, metodologi ulama itu menguatkan salah satu dalil. Contoh lagi, membaca Al-Fatihah oleh imam ketika sholat jahar, sholat malam, maghrib, isya, subuh. Kalau kita imam membaca bismillahnya seperti apa? Yang mana yang ikut Rasulullah? Yang ikut sunnah yang mana? Bagus. Kedua-duanya ikut sunnah. Cuma nggak bisa kita pakai sekaligus dalam waktu yang sama. Bisa ringan-ringan. Nggak bisa, Pak. Hari itu kita jahar juga, hari itu juga sir. Apa yang terjadi di situ? Mesti ada tarjih. Maka Muhammadiyah menguatkan yang paling kuat, yang paling rajih menurut ulama tarjih Muhammadiyah itu mensirkan bacaan basmalah oleh imam ketika sholat jahar. Itu yang paling kuat. Kenapa? Karena berdasarkan diselidiki oleh para ulama, yang kuat itu adalah disirkan oleh Rasulullah. Tetapi ketika kita pilih mensirkan, bukan berarti yang sunnah itu hanya yang sir. Lalu ketemu orang membaca yang jahar. Ini lalu baca ini tidak Bapak hati-hati, Pak. Kalau kita tidak sependapat dengan orang lain, itu nggak boleh langsung disebut sunnah, tidak sunnah sepanjang mereka itu punya dalil berdasarkan sunnah. Cuma kuat tidak kuat menurut kita. Maka secara singkat, Masjid Muhammadiyah mengikut tarjih, maka menurut ulama tarjih Muhammadiyah yang kuat itu adalah disirkan. Tetapi bagi yang menguatkan, yang menjahatkan, maaf, ketika kita kuatkan yang mensirkan, maka yang menjahat itu bukan keluar dari Islam, bukan melawan Rasulullah. Itu apa namanya tadi? At-tanawu. Maka tarjih Muhammadiyah tidak pernah menyatakan bahwa yang selain daripada ini adalah keluar dari Rasulullah, keluar dari sunnah Nabi. Kenapa? Karena sepanjang itu punya dalil. Apalagi contoh at-tanawu. Oh yang ini sebelum sholat tarawih doa iftitah, iftitah. Bapak pakai apa? Allahumma ba'id. Selain Allahumma ba'id, apa lagi yang dipakai? Kabi ini wajahtu. Bagus sekalian. Tarjih Muhammadiyah menguatkan Allahumma ba'id. Tetapi ketika diselidiki hadis tentang ini wajahtu, ternyata itu hadisnya betul-betul berasal dari Rasulullah juga. Tapi nggak mungkin satu ketika kita ba'id lalu satu ketika kita baca ini wajah. Maka ulama tarjih menguatkan bahwa yang Allahumma ta'ala lebih kuat daripada yang lain. Bukan berarti yang membaca selain daripada itu keluar dari sunnah Rasulullah SAW. Apa yang saya ingin sampaikan pada malam ini Bapak Ibu sekalian, tarjih itu tidak pilihan hitam putih. Awalnya begitu ya. Kalau itu terkait dengan at-tanawu, yaitu keragaman dalam melaksanakan ibadah. Maka kalau orang ilmunya tinggi, lalu membuka wawasan, lalu belajar fikih dan usul fikih, ingat ya, karena masjid kaum muslimin itu sangat jarang disampaikan fikih dengan usul fikih. Akibatnya apa? Akibatnya umat ini merasa yang disampaikan oleh satu ustaz itulah yang disebut dengan sunnah atau yang paling kuat. Maka ke depan ini sesekali boleh juga lah buka buku ini kan seperti ini kan belajar usul fikih sebetulnya. Belajar usul fikih. Apa usul fikih itu adalah metode dalam memahami dalil. Kalau enggak kita buka Bapak sekalian, seakan-akan Islam ini agama ini terutama fikih itu
hanya apa yang disampaikan oleh guru kita. Seperti saya mengatakan ini yang tarjih. Bapak dengar dan ikut saya, itu aja. Padahal tidak. Kalau begitu, nggak mungkin ada ikhtilaful fuqaha, nggak akan mungkin terjadi perbedaan pendapat para fuqaha. Saya ingin tanya Bapak, kapan mulainya berbeda orang dalam agama ini? Hah? Kapan orang mulai berbeda dalam memahami agama? Sejak Rasul meninggal atau kapan? Sejak? Ya, coba bagus Pak, alhamdulillah. Rupanya dalam, ini agak panjang nanti nih. Rupanya dalam memahami dalil itu sudah berbeda sejak Rasul masih hidup. Siapa yang menyatakan itu? Ulama usul fikih. Apa contoh Pak? Contoh Safar di Bani Quraizoh. Ini perlu dibuka Pak. Kalau tidak dibuka ini bahaya. Jadi ikhtilaful fuqaha itu sudah ada sejak zaman Rasul. Apa contohnya ketika Nabi perintahkan orang yang sedang berjalan ke Bani Quraizoh. Apa perintah Rasul? Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraizoh. Bayangkan Pak, yang ngomong siapa? Rasul. Yang mendengar siapa? Sahabat. Ketika Rasul mengatakan jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraizoh, apa yang terjadi Pak? Mulai berjalan orang, tidak ada perbedaan pendapat. Begitu sampai masuk waktu asar, sementara belum sampai ke Bani Quraizoh, sahabat ini mulai ada masalah. Apa itu? Ketika masuk waktu asar, kita dahulukan salat asar karena waktu sudah masuk, atau kita ikuti perintah Nabi jangan sholat asar kecuali di Bani Quraizoh. Jadi memahami dalil itu sudah awal sudah ada Pak. Sebahagian sahabat mengatakan bahwa saya tetap sholat asar. Maka sebagian sahabat sholat asar ketika masuk waktu asar. Tapi sebagian ketika ditanya, wahai sahabat, kenapa anda melawan Rasulullah? Kalau Rasulullah titahkan jangan pernah sholat asar kecuali di Bani Quraizoh. Apa kata sahabat yang tetap sholat asar? Maksudnya itu bukan perintah Nabi untuk sholat asar di Bani Quraizoh, tapi supaya kita jalannya agak segera. Tapi yang lain nggak mau tahu itu, nggak mau tahu dia. Yang penting kata Nabi sholat asar kecuali Bani Quraizoh. Maka sebagai lagi terus berjalan, akhirnya hampir maghrib baru sampai di Bani Quraizoh. Maka datanglah mereka kepada Rasulullah, wahai Rasul, engkau suruh begini, kami berbeda pendapat begini-begini. Apa yang dibuat oleh Rasul? Rasul senyum. Yang memahami bahwa sholat asar di Bani Quraizoh secara zahiriyah, Rasul senyum. Yang memahami bahwa maksud Nabi bukan urusan sholat ini, tapi urusan berjalan, maka dia tetap sholat asar walaupun belum sampai ke Bani Quraizoh. Bapak sekalian, ini contoh yang paling klasik dalam ulama. Artinya apa? Sejak zaman Nabi pun dalam memahami dalil sudah terjadi perbedaan pendapat. Apalagi di zaman sahabat, apalagi antara Abu Bakar dan Umar. Bapak sekalian, kalau ada yang pernah belajar fikih, makanya masjid kaum muslimin harus belajar usul fikih, walaupun dengan bahasa yang agak mudah, walaupun itu tak mudah juga. Menurut Bapak, Khalifah Rasyidin ini, Abu Bakar ini soleh nggak? Ketika ada Rasul menyuruh ini, sami'na wa ta'na nggak Abu Bakar Siddiq ini? Nggak ada satupun Pak, ketika Rasul menyuruh, nggak ada sikap sahabat kecuali mengamal. Umar bin Khattab, menurut Bapak itu soleh atau tidak? Orang terbaik nomor 2 setelah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi dalam masalah memahami dalil, antara dua orang terbaik ini sudah mulai terjadi perbedaan pendapat.
Siapa yang bisa ngomong itu? Yaitu para usuliyin. Apa contohnya, Pak? Contohnya, Bapak kalau mau silakan baca Ijtihad Umar bin Khattab. Banyak sekali fatwa-fatwa Umar bin Khattab itu kalau kita nggak sabar bisa buat emosi kita. Padahal dia yang paling dekat dengan Rasul. Contoh, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan terusnya. Ada di situ kata wal muallafatu dan para muallaf. Ketika ayat ini turun, Rasulullah mengamalkan, maka muallaf ini diberikan bagian dari zakat. Lalu diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka orang muallaf atau orang baru masuk Islam itu diberi zakat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana ketika Umar memimpin menjadi khalifah? Umar ternyata tidak memasukkan muallaf, tidak diberikannya muallaf sebagai asnaf zakat waktu itu. Apakah Umar tidak mengerti Quran? Apakah Umar tidak memahami Al-Quran? Apakah Umar tidak patuh kepada Rasulullah? Apakah Umar tidak patuh kepada sunnah Abu Bakar As-Siddiq? Luar biasa Pak patuh. Tapi kenapa Umar begitu? Di situ muncul ijtihad. Maka banyak sekali ijtihad Umar bin Khattab. Lalu ditanya Umar, wahai Umar, kenapa engkau tidak bawa? Kenapa engkau tidak kasih orang Allah ini zakat? Dia bilang gini, karena ilatnya, nanti belajar lagi. Karena ilatnya, alasannya itu nggak tercapai lagi. Bayangkan itu. Baru zaman Umar sudah berani Umar mengatakan memahami dalil itu. Kata Umar, ilatnya nggak ada lagi. Apa ilatnya? Waktu Rasulullah, Islam ini masih lemah. Karena itu kalau ada orang yang mengganggu Islam atau yang baru masuk Islam perlu dijinak-jinai. Perlu ada jaminan diberikan harta Zaman Abu Bakar juga begitu, apalagi banyak mualaf. Tapi zaman saya, kata Umar, Islam sudah kuat. Jangan pernah orang masuk Islam gara-gara minta Kalau kau masuk Islam, masuk aja. Kalau enggak, kita sudah kuat. Berani Bapak bilang, Umar itu tidak mengamalkan Quran dan tidak ikut Rasul, padahal dibuat oleh ini contohnya. Itu dibuat oleh para ulama. Sehingga dengan belajar ini tadi, belajar tentang keadilan insyaallah pemikiran. Apalagi hal yang lain. Masalah warisan tidak sempat kita buka malam ini. Sahabat berbeda pendapat. Masalah sholat banyak berbeda pendapat. Karena ditemukan oleh kita tidak bertemu dengan Rasul, tidak bertemu dengan sahabat. Yang kita temukan adalah buku-buku sahabat yang diwariskan oleh para ulama, maka sangat memungkinkan kita untuk satu perbuatan ditemukan lebih dari satu dalil. Maka di sini ada namanya at-tarjih. Siapa yang bisa melakukan tarjih? Tidak bisa sembarangan, Pak. Maka menurut Imam Mazhab, para imam, seseorang tidak berhak atau tidak boleh dikatakan seseorang tidak bisa mencium bau fikih. Bayangkan itu bukan ahli ya. Seseorang tidak akan pernah mencium bau fikih sebelum dia mengerti ikhtilaf. Siapa mengatakan itu? Ulama fuqaha. Jangan dianggap seorang itu alim, ahli agama kalau dia tidak mengerti perbedaan pendapat. Bagaimana mungkin Pak kalau saya gitu orang tidak mengerti ikhtilaf lalu takut nanti memberikan fatwa. Bapak sekalian, ya silakan, ini baru pengantarnya. Jadi saya ulangi sebagai kesimpulan kita sudah bertanya, agama itu nggak boleh kecuali ada petunjuk dari Rasul. Bukan betul Rasul itu akhirnya keluar dari wahyu. Kita yang kita wahyu itu betul-betul ada al-hadis. Al-hadis itu artinya adalah sunnah yang dibukukan. Maka tidak boleh ada satu perbuatan agama pun kalau tidak ada petunjuk. Masalahnya kalau ada satu perbuatan lebih dari satu petunjuk, maka cara misalnya 4. Yang pertama namanya al-jamu, amalkan semuanya. Kalau bisa tak bisa, di situ ada namanya tarjih. Wallahu a'lam. Itu dulu cara berpikir. Silakan Pak. Untuk kita yang mengamalkan, apakah itu mutlak harus mengikuti salah satu tarjih?
di lain waktu kita mengamalkan dalam keadaan. Oke, baik. Ini pertanyaan bagus. Orang sudah masuk. Bagi awam, ya, jangan berijtihad. Ya, sambil belajar dia boleh mengikuti salah satu pendapat. Sebab apa? Kalau orang yang tidak mengerti ijtihad nanti berijtihad rusak agama ini. Maka orang awam boleh mengikuti fatwa-fatwa ulama sampai dia yakin bahwa yang ulama itu punya rujukan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Bagaimana? Waktu sholat ini kita pakai ini. Waktu urusan ini kita pakai misalnya ulama. Itu saya nggak nyaman nih. Sholat dulu nggak? Azan dulu nggak? Sekali lagi ya. Bagaimana? Karena setelah ada metode itu, akhirnya muncul di kalangan Sunni itu kan 4. Namanya al-mazahib al-arba'ah, 4 orang. Dalam masalah ini kita pakai mazhab ini. Dalam masalah lain kita pakai ini. Terus pakai ini, boleh enggak? Itu nanti kita bahas kalau ada waktu, insya Allah suatu saat, namanya at-talfiq. Mengamalkan pendapat para ulama, satu sisi pakai ini, besok pakai yang lain, atau mesti kita pakai satu mazhab. Tapi saya lihat untuk menjawab ini itu sudah puluhan bahkan ratusan bahkan ribuan buku sudah dibahas ini, apakah kita mesti bermazhab atau tidak. Saya sampaikan yang mudah. Menurut Tajim Muhammadiyah, kita tidak wajib tergantung kepada salah satu mazhab. Tapi bukan berarti membuang mazhab. Nanti kita sampaikan lagi. Kita tidak mesti terikat kepada satu mazhab, tapi tidak boleh membuang, bukan berarti membuang mazhab. Itu dulu ya. Itu dulu. Insya Allah, Allah tuntun kita dan berikan ilmu ini supaya insya Allah kita beragama itu betul-betul kuat, bukan karena perasaan, tapi betul-betul berdasarkan ilmu yang mana? Ilmu yang disusun oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah suatu saat kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.